Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan larangan menyiksa budak, larangan menyiksa binatang, wanita, dan anak-anak tanpa ada alasan syar'i atau melampaui batas dalam mendidik. Ya, ini bahasan menarik. Nanti kita lanjutkan di bab yang setelahnya karena satu arah ya bahasannya, yaitu larangan menyiksa binatang dengan api meskipun hanya semut dan sejenisnya. Jadi bahasan ini sebetulnya berkaitan dengan lawannya, yaitu al-ihsan, berbuat baik. Kita dalam syariah ini, para jamaah sekalian, kita ini disuruh berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa saja, ya. Berbuat baik dengan siapa saja. Maksudnya berbuat baik dengan manusia dan juga berbuat baik dengan binatang. Ya, kita disuruh berbuat baik dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syariat Islam, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, ya. Baik dengan binatang maupun dengan manusia, ya. Kita terus ini berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan ini? Maksudnya apa? Kan gitu kan? Maksudnya berarti apa? Bentuk segala bentuk. Jadi apapun segala bentuk kebaikan. Jadi apa aja yang dinilai baik, ya. Apa aja yang dinilai baik. Ucapan bisa perbuatan, bisa pula apa? Ucapan. Nah, ucapan berarti kan apa? Kelembutan. Kelembutan. Perbuatan bisa sikap, bisa santunan, ya, dan seterusnya. Kemudian berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa? Nah, di sini bisa kepada siapa? Binatang, bisa kepada binatang, bisa pula kepada manusia. Nah, ini seperti contoh hadis yang menyuruh kita untuk apa? Hadis tentang apa? Memberi minum, memberi minum anjing, memberi minum anjing. Padahal najis, ya kan? Padahal najis dan tidak boleh dipiara, gitu kan? Padahal najis dan tidak dipiara. Tapi ketika memberi minum anjing itu kan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sampai memberi anjing pun kita diberikan janji berupa ampunan dosa kita. Padahal anjing itu najis.
Ya, seluruh tubuhnya najis. Miaranya pun tidak boleh, dosa gitu ya, miara anjing, haram hukumnya. Tapi kalau ada anjing di jalanan kelaparan, lalu kita kasih minum, lalu kita kasih makan, kita dapat pahala. Sampai seperti itu jamaah ya. Subhanallah. Inilah bagian dari apa? Keindahan Islam. Jadi bagian dari apa? Keindahan Islam. Apa itu? Kita disuruh berbuat kebaikan. Manusia, ya, siapa saja, selama manusia dia. Kenapa saya katakan demikian? Kadang kita ini sering mengatakan, udahlah, nggak usah dibantu dia nggak jelas, dia mau sholat, mau nggak, lagian dia ini preman dan sebagainya. Selama kita tidak tahu, ya, selama kita tidak tahu akan keberadaan dia, akan perilaku dia, maka dia tetap manusia yang kita disuruh berbuat baik kepadanya. Tapi kalau kita tahu, umpama kita memberi dia uang, lantas uangnya pasti dibuat beli maksiat. Apa itu? Dipakai beli minuman keras, dipakai beli rokok. Ya, kalau kita tahu persis, ya jangan. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tahu dia memang rokok. Tapi bisa jadi uang yang Anda kasih itu dikumpulkan sama dia untuk buat makan anak dan istrinya. Ya kan? Kita tidak tahu. Selama kita tak tahu, maka disinilah kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada manusia. Manusia ini bisa kita bagi lagi jadi di sini. Kawan maupun apa? Lawan. Nah, ini yang menarik nih jamaah. Kawan maupun lawan. Karena Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang jahat sama Anda, balas dengan kebaikan. Kecuali dalam kondisi perang ya. Kecuali perang dan hukuman. Ya, tentu ini kecuali dalam kondisi perang dan kecuali dia dinyatakan oleh hakim bahwa dia layak dihukum. Nah, sudah lakukan hukuman itu. Tapi kita tetap bersikap baik kepada dia. Ya. Makanya saya tulis perang dan hukuman. Ya, kalau memang dia layak dihukum ya hukum, tapi tetap kita bersikap baik sama dia. Jadi inilah sikap berbuat baik. Makanya lawannya para jamaah. Nah, lawannya di sini ada lawannya. Apa lawannya itu? Lawannya adalah melakukan pemukulan. Saya tulis pakai ini aja. Pemukulan. Nah, pemukulan ini ada dua, dengan tujuan penyiksaan, dengan tujuan mendidik. Nah, ya, dengan tujuan penyiksaan dan dengan tujuan mendidik. Apa yang dimaksud dengan penyiksaan ini? Yang dimaksud dengan penyiksaan di sini adalah melukai, ya kan, menyebabkan terjadinya luka, ya, melukai, mencederai, ya, dengan tujuan melukai. Nah, ini dilarang, ini perbuatan dilarang, haram hukumnya. Pada siapa? Mau dengan binatang, ya, mau dengan binatang, kemudian budak, ya, zaman sekarang tidak ada budak, atau dengan manusia, sesama manusia, ya, sesama manusia, ya.
Ini tidak diperbolehkan dengan siapapun orangnya. Ini sudah nggak ada tentunya ya. Sesama manusia. Artinya apa? Mau pembantu ya, karyawan, gitu kan, anak atau lainnya. Ya, kita tidak boleh melakukan ini semua, haram hukumnya. Lalu yang dimaksud dengan mendidik ini apa? Yang dimaksud dengan mendidik di sini adalah pukulan yang sifatnya tidak melukai. Jadi tidak menyebabkan luka atau menyebabkan luka. Ya, tidak menyebabkan luka. Berarti sifatnya apa dia? Sifatnya memberi apa? Memberi apa namanya? Sifatnya memberi pelajaran, peringatan. Nah, ini tidak masalah. Ya. Dulu saya ingat di pesantren Al-Irsyad ya dulu. Saya masih di sana. Itu ada hukuman-hukuman yang sifatnya pemukulan. Ada, memang saya akui ada. Seperti apa? Seperti contoh anak nggak terlambat sholat berjamaah. Nggak langsung tapi terlambat sekian diingetin, sekian lagi diingetin, sampai sekian lagi terus bolak-balik diingetin, baru mulai tahap pukulan. Apa yang dipukul? Yang dipukul ini, telapak kakinya sini. Jadi baratnya itu santri suruh belakang ini, terus kakinya diangkat. Ya. Kakinya diangkat, terus telapak kakinya kita pukul telapak kakinya. Telapak kakinya kita pukul. Sakit? Enggak. Panas gitu. Panas, beda kan sakit sama panas kan. Jadi gini cetok panas. Panas Ustaz, panas. Pelan-pelan dong Ustaz gitu biasanya santrinya ya. Ya walaupun yang dipukul sekarang udah ustadz semua ya, mungkin ada yang tingkatan doktor juga gitu kan. Ya. Jadi panas Ustaz, panas gitu ya. Itu. Jadi kaki yang kita pukul, telapak kaki. Bukan kita pukul badannya, apalagi mukanya ditempeleng. Ya, tidak, sama sekali tidak. Jadi telapak kaki aja. Sifatnya hanya mendidik. Ya, mendidik saja. Nah, untuk itu dari sini, ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada anak. Kepada istri ya, seperti yang ada di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa ayat 30 berapa itu? 31 kalau nggak salah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, para suami, jika istri-istrimu itu melakukan nusyuz itu apa? Nggak taat, nggak nurut, kurang ajar, ngelawan. Ya, maka tahapannya apa? Pertama, fa'idhuhunna, nasihati dia. Ya, nasihati dia. Ini yang pertama. Nasihati nggak mempan, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, umpama sampai sebulan dinasihati nggak dengerin, masuk tahap yang kedua. Wahjuruhunna, lakukan hajar. Nah, ini yang di bahasan kita yang lalu. Apa itu? Pisah kamar. Ya, lakukan pisah kamar. Udah dilakukan pisah kamar beberapa hari malah. Nggak mempan juga, wadribuhunna, boleh kamu pukul. Nah, ya kan? Boleh kamu pukul. Di sini mendidik. Berarti pukulan inilah pukulan yang
ini boleh ya. Ini pukulan yang boleh. Ini enggak apa-apa ini. Ya, boleh kan? Boleh di situ, tapi sifatnya memberikan pelajaran dan peringatan. Dan juga berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW pada anak. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat ketika umur 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul dia kalau sudah umur 10 dia enggak salat. Pukulan apa? Pukulan yang sifatnya mendidik. Ya, sifatnya mendidik. Berarti sifat mendidik ini adalah pukulan yang di sini dengan kata lain adalah pukulan yang syar'i. Dia pukulan yang syar'i. Maksudnya syar'i itu apa? Dibolehkan secara syariat. Dengan bentuk tidak melukai, tidak menyebabkan luka. Kemudian apa? Tidak di wajah. Tidak di wajah. Tidak boleh di wajah. Tidak boleh di tempat-tempat yang bisa melukai, dan nggak boleh di bagian-bagian yang biasa melukai, dan tidak di wajah. Wajah itu kan simbol kehormatan, kemuliaan seseorang, ya. Bukan buat ajang tempalang-tempeleng, ya, tidak boleh. Nah, ini rinciannya jamaah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Larangan menyiksa budak, binatang, wanita, dan anak-anak tanpa ada alasan syar'i atau melampaui batas dalam mendidik. Nah, berlebihan. Makanya tidak melukai. Jadi ini pemukulan, apalagi lebih dari itu, yaitu apa? Penyiksaan, lebih dari itu. Penyiksaan itu kan bahasanya lebih dahsyat daripada pemukulan. Jadi yang dibahas yang terlarang yang mana? Berarti yang bahasan terlarang itu ini. Penyiksaan ini sifatnya. Nih, saya lingkari merah ini. Nah, nih. Ini yang dilarang dalam syariat Islam. Dan ini yang diperintahkan. Hah? Oke, bisa difahami insya Allah. Mohon maaf, hari ini nggak sempat bikin itunya, presentasi dan PDF-nya. Insya Allah mungkin habis ini baru bisa dibuatkan ya. Nah, oke. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan kalau yang mau nyatat para ikhwah. Nah, di zoomin dikit. Barangkali ada yang mau masih nyatat ya. Dideketin ya. Sip. Nah. Ya, jadi khusus untuk ini memukul yang dibolehkan. Tadi kan dalilnya apa? Apa dalilnya? Surat An-Nisa berkaitan dengan sifat nusyuz bagi sikap, ya, sikap nusyuz bagi seorang perempuan atau istri, ya, nusyuz, ya benar, An-Nisa 34, ya, mohon maaf, An-Nisa 34. Nah di sini kita tulis ini seperti apa? An-Nisa 34. Ini hadis perintah sholat. Nah, ya kan? Hadis perintah sholat. Ini dasar hukumnya. Dalilnya. Jadi kalau dalam psikologi barat itu, anak tidak boleh dipukul sama sekali gitu ya. Kalau dalam Islam tidak, ada yang boleh dipukul, ya, dengan bentuk pemukulan yang mendidik, dan ini adalah pukulan yang syar'i. Tapi sifatnya apa? Tidak melukai, tidak mencederai,
dan sifatnya pula adalah dia mendidik dan memberikan peringatan. Ya. Oke, kita kembali kepada bab 282 yang disajikan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berdalih dengan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat, ini saya juga buka, surat An-Nisa ayat 36. Ya. Surat An-Nisa ayat 36. Saya buka tafsirnya. Ya. Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman pada ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik dengan suatu apapun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian harus berbuat kebaikan. Wassahibi bil jambi, dan as-sahib bil janbi. Ya, wassahibi bil jambi, ya, dan juga berbuat baiklah kepada wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, dan kepada karib kerabat. Ya, wabidil qurba, dan dengan karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak orang-orang miskin, fakir miskin. Wal jari dzil qurba, wal jari dzil qurba. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama di sini. Wal jari dzil qurba, yaitu tetangga yang ada ikatan kekerabatan sama Anda. Umpama ini kakak Anda, adik Anda tinggal di sebelah. Paman Anda, bibi Anda, ponakan Anda tinggal di sebelah. Ya, ada ikatan kekeluargaan, sepupu Anda tinggal di sebelah. Dia lebih utama kedudukannya. Penafsiran yang lain, wal jari dzil qurba, yaitu tetangga dekat. Ya. Wal jaril junub, tetangga jauh atau tetangga yang tidak ada ikatan kekeluargaan. Wassahibi bil jambi, as-sahib bil jambi, apa itu? Sebagian dikatakan di sini adalah istri. As-sahib bil jambi, yaitu orang yang berada di samping Anda. Sebagian mengatakan itu adalah istri. Sebagian mengatakan itu adalah teman dalam perjalanan, dalam safar. Ya. Wabni sabil, ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Mukhtal, ya, fakhur, dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih tinggi dari yang lain, sedangkan orang yang lainnya itu rendah. Kesombongan. Kalau sudah merasa sombong di sini, berarti dia Dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Berarti dia menolak kebenaran kalau diberitahukan kepada dia. Berarti dia bakal mengingkari apa yang Allah wahyukan dan Rasulullah SAW sabdakan. Ya, udah nggak syukur, menolak, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ngumpul ini 3 sifat keburukan pada diri orang yang sombong itu. Ya, kaitannya apa di sini dengan pembahasan ini? Kaitannya adalah merasa dirinya hebat sehingga kerap kali dia melakukan penyiksaan dan pemukulan kepada orang yang dianggap melanggar. Ya, wah ini dia merasa punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, ya, terus punya power keuangan, materi, finansial, pokoknya dia merasa dirinya paling hebat, paling gede lah,
Sehingga kalau ada orang melanggar atau salah menurut dia, udah langsung habisi. Gitu. Ini bukan watak orang Islam yang seperti ini, ya. Ini adalah watak orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya keimanan, sama sekali nggak ada keimanan. Ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian hadisnya adalah hadis nomor 1600. Lihat nih hadis ini. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nara, la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha, wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Apa itu? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Ya, jadi si fulan nangkep kucing, ya, lalu kucingnya disekap sama dia, dikurung nih kucingnya. Karena terus dikurung sama dia, sengaja nggak dikasih makan, ya. Sengaja disekap, kemudian sengaja dikurung, lalu dengan sengaja dia nggak ngasih makan, ya, sampai mati nih kucing. Hatta matat, sampai mati nih kucing. Fadakhalat an-nar, lalu perempuan ini akan masuk neraka gara-gara sikap dia dengan kucing ini tadi. Karena apa? Karena dia tidak kasih makan, nggak kasih minum, karena disekap tadi sama dia, dan dia tidak membiarkan kucing ini terlepas sehingga kucing ini bisa makan dari rumput-rumput yang ada, rumput nggak makan rumput kucing, ya, sehingga dia makan serangga-serangga atau makanan-makanan di luar sana. Jadi ilahnya sebab hukum di sini apa? Disekap, kemudian tidak dikasih makan. Jadi sengaja dikurung, sama dia sengaja dikurung, dan yang kedua sengaja tidak dikasih makan. Ya, bahaya ini. Berarti apa ini? Berarti ini penyiksaan. Mungkin karena dia jengkel, ya, di rumah banyak kucing, seliwar-seliwar kucing gitu, ya. Dibuang balik lagi, buang balik lagi. Kenapa? Ya ditandain, kucing itu kan kalau senang sama satu tempat dikencingin sama dia. Dikencingin, sudah. Tanda itu bagi dia itu nanti. Nanti dia balik lah, kok ini tempat yang saya kencingin ini. Berarti itu sudah jadi tempatnya dia. Dibuang balik lagi dia ke situ. Dibuang balik lagi di situ. Pegel yang punya rumah. Gue sekap loh katanya dia gitu, saya sekap loh. Diambil nih kucingnya, akhirnya diapain? Disekap, diikat atau apa, sengaja nggak dikasih makan, akhirnya mati. Nah, ini yang melakukan itu diancam oleh Allah dengan apa? Dengan azab api neraka. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah jemaah. Ya. Loh, lalu apa hukumnya Ustaz? Orang yang miara kucing, ya nggak apa-apa lah, dia kan memiara, bukan berarti dia menyiksa, kan enggak. Dia miara, apalagi miaranya kucing-kucing yang tertentu itu, ya, jenis-jenis tertentu, dipiara, dibeliin makanan khusus, ada susunya, kemudian dirawat sama dia, ada mandinya, ada samponya, ada minyak wanginya, ya macam-macam. Ini tidak termasuk itu, ya. Tentu ini bagian dari apa? Berbuat baik malah sama binatang. Diurusi gemuk tuh, waktunya kawin dikawinin sama dia. Wah, bagus lah. Ini dapat pahala berarti dia. Hadis yang berikutnya 1601. Masih dari Abdullah ibnu Umar. Annahu marra bifityanin min Quraisyin qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا
Inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharada. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasannya pernah beliau melewati beberapa anak-anak muda Quraisy, ya pemuda-pemuda Quraisy lagi memancangkan seekor burung lalu memanahnya. Jadi ngambil burung, ya burung itu ditaruh di satu tempat, ya lalu dijadikan sasaran tembak. Ya, taruh satu tempat, lalu buat sasaran panahnya dia. Kalau panahnya meleset, maka anak panahnya menjadi milik si pemilik burung. Jadi, kalau meleset buat saya ya, gitu. Yang meleset-meleset buat pemilik burung, gitu. Wa qad ja'alu li sahibit tayri kulla khati'atin min nablihim, yaitu kesepakatannya sebagai imbalannya semua anak panah yang tidak mencapai sasaran menjadi hak pemilik burung tersebut. Saat mereka melihat Abdullah bin Umar, mereka segera bubar, kabur. Berarti apa? Sahabat itu disegani, ya. Ya, itulah ilmu jamaah. Ya, ini yang menjadi kajian kita yang lalu, yang di subuh ya. Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Ya, hadis Bukhari Muslim. Lihat jamaah ya. Naruh burung buat mainan tembak-tembakan atau panah. Ya. Yang ya ada yang kena sayapnya, ada yang kena bagian kaki. Ini burung tersiksa, nyiksa burung namanya. Atau binatang apa saja buat sasaran tembak, buat gebuk-gebukan sama dia. Nggak boleh ya. Ini haram hukumnya. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan apa? Siapa yang melakukan ini, Allah laknat dia. La'anallah man fa'ala hadha. Allah melaknat siapapun yang melakukan ini. Ini hukum loh ya. Kalau ketemu itu terlaknat loh. Nggak boleh. Ini vonis namanya. Kita memvonis tidak boleh, tapi menyampaikan hukum harus. Memvonis tidak boleh, menyampaikan hukum wajib, kita harus menyampaikan hukum ya. Nah itu. Jadi laknat itu apa? Laknat itu tidak dikasih rahmat sama Allah. Tidak dikasih rahmat sama Allah. Jadi siapapun yang melakukan itu, dia akan terancam tidak diberi rahmat oleh Allah. Berarti apa? Berarti dia bisa masuk neraka. Siapa yang menjadikan makhluk bernyawa, punya roh, burung dan yang lain sebagai sasaran tembak buat latihan nembak sama dia. Ini tidak boleh. Tapi kalau berburu gimana? Kalau berburu boleh. Tapi kalau hanya mainan, dulu kadang-kadang di kampung atau apa punya mainan senapan angin. Nah, apa iseng aja ngelihat burung gereja di pohon gitu ya. Tuh burung gereja tuh ditembak. Dua kena mana tuh mati. Wah, mati. Terus didiemin, diambil, dibuang. Ya, ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi kalau dia berburu untuk dimakan, enggak apa-apa. Ya, kalau dia berburu untuk dimakan tentu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya mainan-mainan, tuh udah burung lagi gereja, tembak, meleset deh. Terus satu lagi, sebelah sana tembak, ya kena, seneng, merasa sukses kalau dia mendapatkan burung itu. Ya, na'udzubillah, ini perbuatan haram, penyiksaan termasuk ya. Hadis yang lain, ya. Hadis nomor 1602. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, nah Rasulullah SAW antus baral bahaim. Rasulullah SAW melarang mengurung binatang tanpa dipelihara. Tuh. Jadi sengaja, sama ini hadis dengan hadis yang pertama tadi. Ini riwayat Bukhari Muslim sama ya. Jadi disekap nih binatangnya, lalu tidak dikasih makan, gak dikasih minum. Waduh, haram hukumnya. Tapi kalau dia beli burung terus dipiara, ya ini bukan disekap, tapi dipiara sama dia, diurus, dikasih makannya, kasih minumannya, dimandiin, enggak apa-apa. Malah ini dapat pahala dia ngurusin ini burung gitu ya.
Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Ali Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aituni sabi'a sab'ah fi bani Muqarrin ma lana khadimun illa wahidatun latamaha asgharuna fa amarana Rasulullah sallama an nu'tiqaha. Lihat ya. Si siapa? Abu Ali Suwaid bin Muqarrin mengatakan, sungguh aku teringat pada salah seorang dari 7 orang asal Bani Muqarrin. Jadi ada 7 orang dari Bani Muqarrin. Saya orang yang ketujuh, kata dia. Kami tidak mempunyai budak. Jadi kita ini bertujuh, saya yang ketujuh, yang terakhir. Kami semua tidak memiliki budak, kecuali seorang perempuan yang pernah ditampar oleh seorang yang paling mudah di antara kami. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Jadi ternyata ada salah satu dari mereka nggak punya budak. Jadi ada yang paling kecil dari mereka ini menamparnya. Si budak ini ditampar, dia punya budak lalu ditampar, lalu Rasulullah SAW menyuruh membebaskannya. Berarti apa? Salah yang nampar. Makanya hukuman dia adalah apa? Membebaskannya. Jadi hukumannya apa? Suruh bebasin. Berarti Anda kalau punya pembantu jangan ditampar. Ya, punya pembantu atau siapa salah jangan ditampar. Punya karyawan nih jangan ditampar. Apalagi zaman sekarang ya, Anda nampar dia kena delik hukum nanti. Apa itu apa namanya? Kena delik hukum kasus kan gitu kan, melukai, mencederai dan sebagainya lah. Jadi inilah Islam ya. Hukumannya apa? Suruh memerdekakan kalau budak. Kalau ini hukumannya apa? Kasih hadiah dan bonus ya sebagai bentuk permintaan maaf Anda. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, aku pernah memukul seorang budakku dengan cambuk ya. Kemudian aku mendengar suara dari belakang. Sadarlah hai Abu Mas'ud, aku tidak tahu kalau suara itu bernada marah. Setelah mendekatiku, ternyata orang yang berkata itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berkata, "I'lam Aba Mas'ud, annallaha aqdar alaika minka ala hadzal ghulam." Sadarlah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada kuasamu terhadap budak. Jadi kekuasaan Allah jauh lebih besar dari manusia. Manusia ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Ya, Allah aja yang maha kuasa sayang sama hambanya. Ya, manusia yang berbuat maksiat, berbuat dosa, famahilhum, ya suruh menunda, ya wahai Muhammad biarin aja, tunggu aja, nanti azab Allah itu datang kok, gitu kan. Jadi masih dikasih kesempatan oleh Allah dengan hidup di dunia, dikasih nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah. Ya coba orang yang berbuat dosa itu langsung dihukum, gak dikasih nikmat sama sekali, jadi apa dia? Ya, dia maksiat masih dikasih hidup, sehat, walafiat, menikmati ini. Dia masih yang korupsi juga masih dikasih kesempatan hidup dan sebagainya. Sayang Allah ini ya. Allah lebih kuasa daripada Anda. Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Maka sejak saat itu aku mengatakan aku tidak akan memukul budak sejak saat ini sama sekali. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, cambuk yang beliau pegang itu akhirnya terjatuh karena melihat kehormatan dan kemuliaannya. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketahuilah, lalu kamu tidak melakukannya, pasti api neraka akan menjilatmu. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, pasti api neraka akan menjilatmu dan api neraka akan menyentuhmu. Jadi artinya apa? Kalau kamu tidak meninggalkan kebiasaan untuk memukul ini, maka api neraka akan menyentuhmu. Lihat, inilah sebuah ancaman bagi mereka yang suka memukul jamaah. Subhanallah ya. Begitu juga hadis-hadis yang sama di sini. Ada yang menarik di sini dari hadis-hadis yang disebutkan ini, yang 1605
ini maknanya sama ya. Ini maknanya sama. Yang 1606. Ya, yang 1606 ini beda nih. Dari Hisham bin Hakim bin Hizam berkata bahwasannya dia pernah melewati beberapa petani asing di Syam. Mereka dihukum berdiri di tengah terik matahari serta dituangi minyak di atas kepala mereka. Hisham berkata, apa ini? Dikatakan mereka dihukum karena nggak bayar pajak. Dalam satu riwayat, mereka ditahan karena upeti kharaj. Ya. Hisham berkata kepadanya, aku bersaksi sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan mengadab orang-orang yang mengadab manusia di dunia. Sudah itu Hisham mendatangi amir penguasa dan menuturkan hadis tersebut kepadanya. Kemudian amir memerintahkan mereka melepaskan para petani itu. Jadi kisahnya ini di daerah Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah, Palestina, Yordan, Libanon itu dulu namanya Syam. Hisham bin Hakim di situ melihat petani-petani yang disiksa oleh penguasa di daerah situ karena tidak bayar pajak, ya, tidak bayar upeti kepada mereka. Disiksa seperti yang disebutkan di sini, ya, ditaruh di terik matahari tengah padang pasir sambil dikasih minyak, itu tambah panas. Akhirnya melihat fenomena itu, lihatlah para sahabat ya jamaah ya. Lihat mereka ini orang yang punya ilmu, tahu adab, tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, melihat itu mereka nggak bikin berita hoax atau tidak membuat berita-berita di tengah masyarakat. Apa itu? Menyebarkan berita di tengah masyarakat bahwa pemimpinnya zalim, pemimpin ini. Tidak. Bicara di tengah masyarakat, rame nyebar sono, nyebar keburukan pemimpin. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Hisham bin Hakim, langsung menemui pemimpin dan menasehatinya dengan menyebutkan hadis-hadis dan pemimpinnya langsung sadar. Jadi pemimpinnya nggak tahu kalau itu dilarang. Ternyata setelah diketahui langsung dia berhenti dan meninggalkan kebiasaannya. Lihatlah para sahabat. Jadi kalau melihat seorang pemimpin yang salah, langsung dinasehati itu pemimpin. Bukan bikin gejolak sosial, demo-demo dan sebagainya. Ini bukan bagian dari syariat Islam. Nah, selanjutnya Imam Al-Hafidh An-Nawawi menyebutkan tentang hukum membuat tanda pada binatang ternak di wajah. Ya, kadang kan punya sapi, punya apa, dikasih tanda di wajahnya. Apa hukumnya? Abdullah bin Abbas bercerita. Ya, Abdullah bin Abbas bercerita. Ma ra'a Rasulullah sallallahu khimaran mausumal wajhi, katanya Rasulullah SAW pernah melihat ra'a Rasulullah SAW, Rasulullah melihat seekor keledai yang dikasih wajah yang dikasih tanda di wajahnya, dicap pakai besi warna merah biasanya. Fa'ankara dzalik, lalu Rasulullah SAW mengingkari hal itu dan beliau mengatakan wallahi la asimuhu illa aqsa syai'in minal wajhi. Ya, beliau mengingkari hari itu. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, demi Allah aku tidak akan memberi tanda selain pada bagian yang paling jauh dari wajah. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah melakukan membuat tanda di wajah. Adapun membuat tanda di kaki, di badannya, di pantatnya binatang itu boleh. Enggak apa-apa. Rasulullah SAW membuat tanda-tanda pada onta-onta yang bakal buat sedekah. Onta sedekah, kambing sedekah dikasih tanda. Tapi kalau tanda yang di wajah diharamkan di dalam syariat Islam. Bahkan di riwayat yang hadis yang 1608, la'anallahu alladzi wasamahu. Allah melaknat orang yang ngasih tanda di wajah binatang ternak itu. Ya, jadi tidak boleh ngasih tanda-tanda di bagian wajah, muka dari binatang ternak, nggak boleh. Tapi kalau selain itu diperbolehkan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang apa? Larangan menyiksa binatang dengan api. Umpama
lobang semut, terlalu banyak semutnya, terus disiram minyak tanah, kemudian dibakar. Oh, kebanyakan sih. Jadi akhirnya disiram minyak tanah, dibakar, udah bubar deh sekalian nih. Nggak boleh, ini haram jemaah. Lihat, larangan menyiksa binatang dengan api meskipun hanya semut dan sejenisnya. Ya, coba kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah. Ba'athana Rasulullah fi ba'tin. Jadi suatu hari Rasulullah SAW mengutus kita dalam satu pasukan. In wajadtum fulanan wa fulanan. Beliau berkata, jika kalian menemukan fulan dan fulan, beliau menyebutkan nama dua laki-laki Quraisy. Fa'akhriquhuma binnar. Maka bakarlah keduanya dengan api. Tsumma qala Rasulullah SAW hina aradna al-khuruj. Kemudian Rasulullah SAW meralat hal itu ketika kami hendak berangkat. Kemudian beliau mengatakan, inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan wa inna an-nara la yu'adzibu biha illallah fa in wajadtumuha faqtuluhuma. Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian agar membakar fulan dan fulan. Sungguh pun demikian, tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Allah. Jika kamu menemukan mereka berdua, bunuh saja dan jangan dibakar. Lihat nih jamaah, ya nggak boleh. Kok bisa Rasulullah ngeralat? Ya wahyu. Ini menunjukkan apa yang disampaikan dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah apa? Wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nggak boleh jamaah menyiksa makhluk bernyawa dengan dibakar, nggak boleh. Ya, maksudnya dalam kondisi hidup. Nanti jangan nanya loh. Berarti kalau sate gimana Ustaz? Sate kan jadi daging jamaah. Kan maksudnya itu masih hidup terus dibakar. Gitu loh. Seringkali itu kan semut tuh, lubang semut yang banyak. Makanya Imam Nawawi mengatakan walaupun ini semutnya banyak banget nih, ambil minyak tanah aja deh. Lama satu-satu nggak selesai-selesai. Tuang tuh di lubangnya dituangin tuh minyak tanah, kemudian ambil korek, cemplungin tuh korek, boom. Ya, itu ini yang dilarang jemaah. Ya. Itu hidup semua makhluk Allah. Lihat hadis yang terakhir di sini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin. Saat itu kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam suatu safar. Fantalaqa li hajati. Kemudian beliau pergi untuk buang hajat. Fara'ayna humratan ma'aha farkhan. Ketika itu kami melihat seekor burung kecil bersama dua anaknya. Fa'akhadna farhaiha. Lalu kami mengambil kedua anaknya. Faja'atil humratu faja'ala ta'ris. Setelah itu induknya datang seraya mengepakkan kedua sayapnya. Jadi anaknya diambil kecil, induknya datang dibuka gini nyari anaknya. Faja'an Nabi SAW man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang membuat burung ini risau karena anaknya diambil gitu ya. Kembalikanlah anak burung itu kepadanya. Sesudah itu beliau melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau lantas bersabda, man harraqa hadhihi. Siapa yang telah membakar ini? Nahnu, kami ya Rasulullah. Beliau menjawab, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Tidak pantas ada yang menyiksa dengan cara ini, dengan api, kecuali pemilik api itu sendiri. Lihat ya indahnya syariat Islam. Apa itu? Tadi yang di papan tulis, yaitu apa? Berbuat baik. Ya, jadi lihat di papan tulis, berbuat kebaikan. Jadi gak boleh kita melakukan penyiksaan, ya, penyiksaan, mau manusia, mau binatang, semut dan sebagainya nggak boleh disiksa, ya, binatang siksa nggak boleh, semut dibakar, ya, binatangnya disiksa itu juga nggak boleh, dengan cara dijadikan sasaran tembak, ya, ini juga
tidak diperbolehkan. Inilah indahnya syariat Islam ya. Sampai melepaskan induk dari anaknya juga nggak boleh. Dia nyari-nyari nanti induknya. Ya, kecuali induknya disia-siakan sama induknya sehingga anak ini yang ini mati, akhirnya Anda selamatkan kemudian Anda piara. Ya, ya inilah kajian kita hari ini. Satu larangan yang harus kita camkan, satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam, yaitu apa? Menyiksa makhluk bernyawa. Ya, menyiksa makhluk bernyawa dengan apapun bentuk penyiksaan itu. Apalagi dengan apa? Apalagi dengan membakarnya. Waliyadzubillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang bertanya lewat raise hand. Itu ada Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan dari peserta Saung Ukhuwah. Ya, silakan Ibu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ustadz keberkahan dimanapun berada. Amin, amin. Pertanyaan yang pertama adalah, mohon nasihat dan pertimbangan dari Ustadz. Apakah bila kita dipukul oleh suami, tidak terlalu sering tapi sering, dan suka dicaci maki, apakah ini sudah bisa dijadikan alasan untuk meminta cerai? Kemudian yang kedua, akibat dari kejadian seperti ini, anak-anak menjadi trauma melihat ayahnya dan selalu ingin menjauh dari ayahnya dan tidak ingin berkomunikasi dengan mereka. Mereka ayahnya. Jadi saya sebagai ibu menjembatani tetapi anak-anak tetap menjauh. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kenapa suami ini sering mukul istrinya? Ya, kenapa sering mukul? Kalau bahasa sering ini kan berarti suaminya mau jadi petinju nggak jadi. Mau jadi petinju nggak jadi, atau dulu pernah belajar karate tapi kandas di tengah jalan. Artinya ini murni kesalahan suami. Hawa nafsu suaminya terlalu keras, terlalu kasar. Ya, mungkin ini sebagai buah dari kerasnya dan hati dia, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kelembutan di dalam hatinya, tidak ada kasih sayang di dalam hatinya. Ya, kalau suami seperti ini, ada suami seperti ini, tentu langkah yang pertama adalah, sarannya apa? Langkah yang pertama, nasihati dulu. Ada yang menasehati dulu, ada yang mengingatkan dulu. Ya, coba minta tolong siapa keluarganya yang disegani, orang tuanya atau siapa, untuk menasehatinya. Atau jika tidak, ya coba minta tolong seorang ustadz yang mengerti agama, yang ngerti syariah di daerah Anda untuk menasehati dia. Kalau sudah langkah-langkah seperti ini dilakukan, masih saja dia mencari sansak pelampiasan dari stres dia, kecewa apa emosional dia yang berlebih-lebihan seperti ini, terus istrinya dijadikan sasaran empuk bagi hawa nafsunya dia, maka si istri boleh mengajukan cerai. Ya, silahkan Anda ajukan cerai untuk menyelamatkan diri Anda dari model laki-laki seperti ini. La khairafih, nggak ada kebaikan pada diri laki-laki yang seperti ini. Ya, wal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari berbagai keburukan, dan semoga keluarga kita senantiasa diberi hidayah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan berikutnya. Mengenai trauma untuk anak, Ustadz. Ya, trauma anak, memang trauma itu agak berat untuk diperbaiki, tapi
kita harus yakin bahwasannya rahmat Allah itu pasti akan ada. Rahmat Allah itu pasti akan turun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Caranya seperti apa? Trauma ini kan berkaitan dengan sang ayah. Berarti sang ayah harus merubah sikapnya agar anak ini melihat ada perbaikan yang ada pada diri sang ayah. Kalau tidak ada perbaikan sama sekali, yaitu tadi yang kedua, si istri boleh menceraikannya. Artinya dia ajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Kemudian kalau terjadi gugatan pengadilan ke perceraian dan pengadilan sudah menjatuhkan, berarti anak ini bisa dibawa asuhan sang ibu. Ya, dibawa asuhan sang ibu dengan alasan bahwa si ayah tipe orang keras, tipe kekerasan yang selalu digunakan. Pengadilan akan menyetujui di bawah asuhan sang ibu jika mereka dewasa. Kalau masih kecil, ya dia secara otomatis akan ikut asuhan sang ibu. Nah, dari situlah terapi itu bisa mulai dilakukan untuk tahap yang ini. Kalau ayahnya nggak bisa merubah, ya tahap yang ini. Dengan asuhan sang ibu, pelan-pelan ibu tetap memberikan penilaian-penilaian yang positif kepada sang ayah. Menanamkan pada jiwa sang anak ini kecintaan kepada ayah. Membuang kebencian pada diri anak ini terhadap ayahnya. Jangan malah jadi tumbuh ketemu tutup, kata orang Jawa. Jadi mendukung malah, iya memang ayahmu itu, malah diprovokasi anaknya untuk membenci ayahnya. Jangan. Tapi ibu tetap memberikan motivasi, tetap memberikan dukungan, mensupport anaknya agar tetap mencintai dan menyayangi anaknya, mencintai dan menyayangi ayahnya, dan membuang kebencian-kebencian pada hati mereka. Walaupun sudah cerai, apapun yang terjadi, tetap dia adalah ayahnya. Apapun yang terjadi, dia adalah ayahnya. Tapi kalau nih anak ini terus-terusan melihat kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah, sang ibu mau ngomong apapun sepertinya menurut saya agak berat. Ya, karena yang dia saksikan itu lebih bernilai daripada yang didengar. Ya, al-musyahad, apa yang disaksikan tidak seperti apa yang didengar. Kaedahnya kan gitu kan, apa yang dilihat akan lebih bernilai daripada apa yang didengar. Jadi kita anak dengerin nasihat, sedangkan yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kekerasan sang ayah. Otomatis yang didengar otomatis yang dilihat akan lebih berpengaruh pada diri anak daripada yang didengar. Jadi jangan sampai dia melihat kekerasan-kekerasan itu lagi, agar yang masuk ke telinganya lebih dominan dan lebih bermanfaat dan lebih berpengaruh pada dirinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya, Masya Allah. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Ustadz tentang kegiatan berburu burung? Apakah itu dihalalkan? Dan apakah kalau kita memanah atau menembaknya cukup dengan basmalah? Kemudian kalau pemeliharaan kucing dan dimainin oleh anak-anak, ditarik kiri kanan, apakah itu termasuk kezoliman terhadap hewan? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz di hadis dan ayat yang sebelumnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Berburu dibolehkan dalam syariat Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang haji. Fa'idha halaltum fastadu. Jika kalian sudah selesai dari pekerjaan dari haji, dan jika kalian sudah berada di luar daerah wilayah tanah haram, fa'idha halaltum, berada di tanah halal, di luar dari tanah haram, selesai dari pekerjaan haji di luar dari tanah haram, fastadu, boleh kalian berburu. Berarti ini dalil, bisa dijadikan dalil, bentuk pendalilannya apa? Dibolehkan berburu di luar tanah haram. Jadi boleh berburu, tidak ada masalah, halal. Ya, berburu untuk apa? Untuk dinikmati dan untuk dimakan. Burung, ya untuk dimakan dagingnya. Ya, bagaimana caranya? Ketika dia meletakkan senapannya atau anak panahnya, busurnya, kemudian itu bidikannya
apalah ya, binatang yang halal, yang jelas jenis binatang halal, lalu ketika hendak kita melepas pelatuknya atau anak panahnya, ucapkan bismillah, ya, ucapkan bismillah. Ketika dia mengena dan langsung mati, maka dia menjadi halal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian miara kucing anak sama anaknya ditarik-tarik, ya tentu jangan, takut itu sebagai penyiksaan. Kucingnya tersakiti dengan itu nanti jadi dosa. Terus gimana? Anaknya aja yang diajari, jangan ditarik-tarik. Nah, anunya apa ekornya disayang-sayang saja gitu ya. Diarahkan anaknya ibu biar kucing tidak merasa tersakiti. Wallahu alam. Ada lagi ibu? Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi tentang agak menyimpang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Waalaikumsalam. khairan atas penjelasan Ustadz di hari ini. Tapi pertanyaan yang anak ajukan sedikit berbeda. Kita yang belum mengerti tentang hadas. Jadi terkadang pakaian kotornya dia campurkan kepada mesin laundry yang ada dan saya tidak mengetahuinya. Apakah bila mencuci sekalian pakaian yang lain akan terkena hadas dan saya harus mencuci kembali? Kemudian apakah ada volume air tertentu untuk mencucinya sehingga pakaian tersebut bisa dinyatakan bersih? Jazakumullah. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulillahi wa ba'd. Ya, kita juga belum memahami apa itu najis dan apa itu hadas. Ya, apa itu najis? Apa itu hadas? Ya. Uh, bersuci, ya. Bersuci dari apa? Nah, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis. Apa itu hadas? Hadas ini sifat. Berarti dia abstrak. Berarti pada diri. Artinya menempel. Artinya dia menempel. Artinya dia abstrak, nggak terlihat, ya, nggak terlihat. Nah, hadas ini kan ada dua, besar dan kecil. Kalau ini hukumnya sendiri-sendiri kan. Kalau besar disuruh apa? Mandi. Kalau kecil disuruh wudhu. Kan gitu kan. Ini nggak kelihatan. Kentut, emang kelihatan kentut. Mohon maaf ya. Kentut kan satu hal yang nempel pada diri seseorang. Dia abstrak, nggak kelihatan. Dia pada diri. Ya kan? Dia sifat bentuknya nggak kelihatan pada diri seseorang, ya kan? Dia nempel pada diri, nggak kelihatan. Kentut, terus apa namanya? Habis buang air kecil, buang air besar, ya. Bukan urinnya, bukan kotorannya, bukan orangnya, ya orangnya, ya. Nggak kelihatan apa yang ada pada diri seseorang, ya. Perempuan yang menstruasi, perempuannya, orangnya, bukan darahnya, bukan, ya, bukan darahnya, orangnya nggak kelihatan, ya. Emang orang habis kencing terus kelihatan gitu, itu belepotan kan, enggak kan, ya. Jadi kalau hadas yang besar, menstruasi, nifas, habis hubungan suami istri kan nggak kelihatan, ya. Kemudian apa bersucinya? Mandi besar. Kalau kencing, kentut, besar, kan kecil. Cukup dengan wudhu. Oke. Nah, kalau najis apa? Najis ini benda. Ini benda. Berarti
ini fisik. Ini fisik. Seperti apa? Seperti apa dia? Seperti darah, ya. Terus darah haid, itu kan ya kotoran manusia, ya, dan yang lain sebagainya. Dan lain-lain banyak lah, ya kan? Nah, ini cara membersihkannya apa? Disiram atau dicuci dengan air. Nah, mungkin yang dimaksud oleh penanya itu yang mana? Mungkin yang dimaksud penanya ini najis. Ya, mungkin yang dimaksud si penanya ini adalah najis ini tadi ini. Ya kan? Ini benda. Saya ambil contoh. Kita buang air kecil. Ya, kita pipis. Yang hadas yang mana, yang najis yang mana? Ayo. Yang najis urinnya, air kencingnya. Benda. Fisik dia, benda. Air kencingnya itu najis. Terus yang hadas apanya? Orangnya. Kagak kelihatan. Orangnya berhadas. Paham? Perempuan menstruasi. Yang hadas, yang najis yang mana? Yang najis darahnya. Ya kan? Darahnya. Perempuannya berhadas. Jadi kalau najis itu benda, fisik, ain, fisiknya. Ya kan? Anjing. Terus apa lagi? Babi. Ya kan? Fisiknya. Ya. Benda, kelihatan, kotoran. Pak, kotoran manusia. Ya kan? Najis. Yang habis pipis dari toilet. Orangnya. Ya, perempuannya yang menstruasi, perempuannya yang ya. Nah, ini kalau ini hadas bersihinnya pakai wudhu, sedangkan ini bersih ini dicuci. Yang dimaksud cuci itu apa? Air, ya kan? Airnya apa? Mengalir. Nggak harus airnya sekolam, enggak. Pokoknya airnya. Jadi kalau ada celana kain yang terkena air kencing umpamanya, ya kan? Ya taruh aja di air walaupun hanya ember kecil. Yang penting ada air dan netes mengalir, cukup di situ. Kalau ditaruh di mesin cuci cukup karena airnya kan udah banyak di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dicampur dengan yang lain, bagaimana? Tidak apa-apa, kan nanti semuanya juga adanya yang lain atau yang lain cuman kotor, yang ini najis. Dicampur di situ, ditaruh di air yang di mesin cuci biasanya harus lebih daripada kadar daripada isi barangnya dengan airnya kan harus lebih. Dibersihkan di situ sekali, dua kali, kemudian dibilas apa, habis itu suci semuanya, insya Allah, nggak ada masalah. Ya, ada lagi? Ya, alhamdulillah, Ustadz, ketiga pertanyaan itu telah terjawab dan alhamdulillah yang bertanya sangat berterima kasih sekali. Ya, ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang di Saung Ukhuwah Muslimah. Ya, kita lihat pertanyaan yang di chat ini. Jika wanita yang mengikat kucing dan tidak memberi makan tersebut, apa kekal di neraka atau hanya sementara? Ya, Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Ya, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Berarti akan keluar dari neraka, iya. Setelah selesai penyiksaannya di neraka, dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Cuman masalahnya berapa lama? Wa inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja di akhirat
itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, jadi kalau disiksa seminggu sama Allah, berarti di dunia sama dengan berapa? 7 hari kali 1000. Ya, 7.000. Ya kalau 7 hari. Ya, kalau satu hukum, satu periode waktu. Berapa satu periode waktu? Ada ulama bilang satu periode waktu itu 40 tahun, ada yang 60 tahun bilang, ada yang 70 tahun satu periode waktu. Kok bisa itu di surat An-Naba? Labithina fiha, mereka akan tinggal di neraka beberapa periode waktu. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai terfikir kena bisikan setan. Udah nggak apa-apa, ntar juga masuk surga. Nah, jangan. 1 hari itu 1000 tahun. 1 hari lah satu periode waktu. Naudzubillah, serem jamaah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang mana ini? Coba dinaikin. Oh ya, Bismillah, Assalamualaikum dari saudara Fazlul. Ya, Ana rencana beli kucing untuk menyelamatkan hewan tersebut karena orang-orang di tempat Ana tomohon. Makanannya ekstrim seperti kucing. Aduh, apa hukumnya jual beli kucing, Ustaz? Tidak boleh, haram. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli kucing. Ya. Nggak boleh kucing dijual. Ya, jual beli kucing nggak boleh. Mau alasan apapun, mau pengganti makan, mau ganti piara, mau ganti apa, ini cuman bahasa doang. Ya, mau ganti untung, maksudnya ganti untung. Ya, tidak boleh jamaah. Waliyadzubillah ya, inilah Allah muliakan orang Islam. Ya, Allah muliakan orang Islam. Orang Islam ini mulia. Kenapa? Karena syariatnya penuh kemuliaan. Orang Islam yang mengamalkan syariahnya, dia akan menjadi mulia. Karena syariat Islam ini mulia. Coba mereka yang non-muslim. Ya, mereka orang-orang kafir ini. Ada daerah yang makan anjing. Ada daerah yang makan kucing. Ada yang daerah makan tikus. Daerah mana itu? Tomohon ya. Makan tikus. Ada yang makan kelelawar. Ada yang makan, apa namanya, ular. Jadi ada yang makan ketek, monyet, ketek lucu-lucu dimakan. Naudzubillah. Ya gitu kan. Naudzubillah, Islam ini memuliakan orang-orang Islamnya, memuliakan jamaah. Ada yang makan babi, aduh. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Binatang yang paling menjijikkan babi itu dimakan. Naudzubillah ya. Mulia Islam, maka umat Islam pun menjadi mulia ketika mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Oke, Ustadz, kalau sudah terlanjur pernah mukul kucing, gimana tobatnya? Ya, sudah tobat sama Allah. Kalau minta maaf sama kucing, enggak lah, kucing enggak enggak berakal ya. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Izin bertanya, kalau Ana pernah melihat di berita-berita di kebun binatang disiksa sampai mati, dan kalau di kampung-kampung suka terjadi mintuhan sehari-hari, sedangkan orang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, ini ada dua pertanyaan, berarti ini menyiksa binatang. Siapapun dia, mau pengelola kebun binatang, mau individu, tidak boleh haram menyiksa binatang. Apalagi dia yang berada di kebun binatang. Harusnya dia, kebun binatang itu dibuat oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah membuat kebun binatang itu buat apa? Buat perlindungan satwa-satwa ini. Ya, dilindungi berarti untuk dipiara, dilindungi, dijaga semuanya, bukan untuk jadi ajang penyiksaan. Kalau ada oknum karyawan yang melakukan penyiksaan di kebun binatang, harusnya dilaporkan kepada yang bersangkutan, yang terkait, yaitu dinas-dinas pemerintah yang terkait, kepolisian, biar dia mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang dia perbuat. Kalau dia nggak seneng kerja di situ, ya jangan kerja di situ ya. Kemudian masalah meminta-minta, memang meminta-minta ini haram hukumnya, tidak boleh. Haram hukumnya kita minta-minta ya. Tapi kalau ada orang
yang minta-minta, ya kita punya kewajiban untuk membantunya, ya punya kewajiban untuk membantu. Oke, bagaimana dengan cara masak kepiting yang dimasukkan ke air rebusan dalam kondisi hidup? Apa termasuk menyiksa, Ustadz? Ya sama aja pertanyaan Anda dengan mengatakan memasukkan ayam ke dalam rebusan, memasukkan daging dalam rebusan. Masalahnya, apakah dimasukkan dalam kondisi hidup atau dimasukkan dalam kondisi mati? Tentu kan dimasukkan dalam kondisi mati. Sudah mati dulu, baru Anda masukin. Ya, saya juga nggak ngerti kepiting mati, kepiting hidup nggak ngerti saya karena saya juga nggak doyan ya. Bukan nggak doyan, nggak mau makan lah, mau kolesterolnya mau jengklak ke atas, jengklak ke bahasa Betawi, jengklak mau naik ke atas kitanya ya, nggak berani kitanya makan gituan ya. Kayak ayam deh, kan disembelih dulu. Ayam hidup langsung dimasukin air panas ya bangkai, ya kan. Jadi di kalau apa namanya bangkai laut kan boleh kepiting, nah bangkai laut kan boleh dia dimakan. Jadi jangan hidup-hidup langsung ditaruh di air panas mendidih, ini penyiksaan namanya. Ya. Kemudian apakah boleh bunuh? Ini sudah saya tunggu ini pertanyaan. Ini pasti ada yang nanya. Boleh nggak bunuh nyamuk pakai raket nyamuk? Itu bukan raket, bentuknya raket, tapi menurut Ana sih dibakar itu nyamuk ya, karena dia kan listrik. Jadi ketika nyamuknya nempel di besinya, krrrr, gitu ya, kebakar. Itu termasuk bagian inilah kalau saya melihat ya jangan, nggak boleh. Tepok aja deh selesai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla kata Rasulullah SAW. Kalau Anda membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Udah tepok kalau nyamuk selesai. Ya olahraga lah, males ya, tinggal nepok doang nggak mau, termakan pedagang. Ya, kalau membunuh cicak bagaimana Ustadz? Emang disuruh bunuh cicak dalam hadis Muslim wazak. Ya, kita kata Rasulullah SAW kalau ngelihat cicak bunuh karena dia yang apa namanya ikut niup api Nabi Ibrahim dulu kata Rasulullah SAW. Wallahu alam ya. Memang kita disuruh membunuh cicak gitu ya. Kemudian Ana kan suka di pondok sering dibully. Orang tua Ana suka dikatain. Apa yang harus Ana lakukan? Masya Allah. Barakallahu fiq. Bagus ini pertanyaannya. Apa yang harus Ana lakukan? Jangan dibalas buliannya. Ya, sing waras ngalah mas. Orang edan nggak dibalas dengan edan mas. Ya, orang gila tidak dibalas dengan kegilaan. Ya, ada orang nyaci maki Anda, jangan dibalas dengan cacian. Satu, diam saja. Yang kedua, kalau Anda di pesantren, laporkan itu kepada Ustadz Musyrif Anda. Ustadz, saya suka dicaci maki dengan ibu saya. Sampaikan kepada musyrif Anda nggak dengerin, sampaikan kepada Ustadz, pasti Ustadz Anda dengerin, pasti musyrifnya dengerin. Sampaikan kepada mereka agar mereka memanggil dan menasehatinya dan memberikan hukuman sesuai yang berlaku di pesantren itu. Terima kasih kepada Ibu Ruli Asruliani yang bertanya ini. Afwan Ustadz katanya, apakah boleh mengusir kucing dengan menyiram menggunakan air? Nah, apakah dia akan tersiksa nggak dengan siraman air? Tapi kalau nyiram air biasa, menurut saya nggak apa-apa lah. Tapi kalau disiram air panas, ya jangan, Ibu. Ya, ya nggak apa-apa lah kalau air biasa. Ya kalau air panas jangan, Ibu. Beberapa hari yang lalu di rumah lagi banyak banget ribuan semut besar berbondong-bondong bawa telur sampai ke kamar. Kami sampai ketakutan, akhirnya kami sapu dan kami buang telur-telur ke tempat sampah. Saya jadi bertanya, Ustadz, apakah termasuk penyiksaan? Tidak, nggak ada masalah. Yang termasuk penyiksaan tadi apa? Dibakar, itu yang nggak boleh. Ya, selama mengganggu nggak ada masalah, Anda bersihin, Anda buang. Kemudian apa hukumnya membunuh tikus dengan racun tikus? Ya, jadi membunuh tikus. Ya, tikus ini jika berbahaya dan merusak rumah, boleh Anda membunuhnya. Membunuh tikus susah. Ya, boleh Anda kasih jebakan. Menurut saya kalau memang sudah sampai tingkatan menggelisahkan dan membahayakan dan merusak, ya silahkan Anda bunuh racun. Tapi jangan sampai
kasih makanan, terus dia makan, terus dia pergi kemana-mana, akhirnya mati di mana-mana, akhirnya menimbulkan bau di mana-mana. Mending apa? Mending kasih jebakan yang ada makanan, terus ada jebakannya, terus ada tempe, ada kan ada sekarang itu apa namanya? Lem tikus. Gambarnya gajah gitu ya. Ya silahkan itu nggak apa-apa. Kemudian ada widi. Izin bertanya kalau kita sholat 1 jam setelah adzan karena tanggung mengerjakan pekerjaan rumah. Lah ini bukan udzur ini. Ya ini bukan udzur ini. Ya nggak bisa. Jadi tanggung-tanggung. Akhirnya jadi kebiasaan buruk. Ya tidak bisa. Terus bagaimana dong? Adzan tinggalkan. Sudah waktunya sholat. Ini panggilan Allah. Ya tinggalin pekerjaan rumah. Lakukan sholat dulu. Habis sholat Anda akan lebih fresh lagi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut membantu disiarkan acara ini. Terima kasih kepada Ummu Ammar yang di USA ikut membantu kajian ini dengan teman-teman di USA Kanada. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang kasih kepada para jamaah yang lain dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada kru televisi, radio, dan para enal yang membantu menyiarkan acara ini sehingga masyarakat kita bisa sama-sama belajar Quran, belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustadz. Sama-sama.